Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan kios dan lapak pedagang di Pasar Gubuk Grobogan ludes dilalap si jago merah. Saling senggol dan bertabrakan saat balap liar di Rembang, 3 orang termasuk penonton terluka. Polisi masih selidiki adanya dugaan perjudian di balik balap liar. Ratusan surat suara Pilkada Pati rusak. Sebagian surat suara bertuliskan Pilkada Klaten. Ya, ratusan surat suara untuk Pilkada Kabupaten Pati ditemukan dalam kondisi rusak. Kerusakan diantaranya surat suara salah cetak, robek hingga terkena noda tinta. Bupati Kabupaten Pati, tapi pada depannya di sini Ratusan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati ditemukan rusak. Terdata ada 500 surat suara yang rusak. Ini ditemukan saat proses sortir dan pelipatan surat suara di Aula Kantor KPU Pati Senin siang. Kerusakan bervariasi, mulai dari surat suara salah cetak karena bertuliskan Pilkada Klaten. Ada juga surat suara robek dan terkena noda tinta. KPU baru akan mengajukan permintaan penggantian setelah proses sortir selesai. ini surat suara yang sudah kita lipat sejumlah 183 dus, isinya kurang lebih 280 ribuan surat suara. Ya, untuk kerusakan memang kita telah menemui beberapa kerusakan, antaranya yaitu pertama surat suara yang salah cetak, terus yang kedua surat suara yang terdapat percikan tinta, dan juga surat suara yang sobek. Proses sortir dan pelipatan surat suara melibatkan 100 orang yang dibagi dalam 20 kelompok. Proses sortir ditargetkan rampung pada hari Selasa. Arif Nur melaporkan dari Pati. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga mulai menyortir dan melipat surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Penyortiran melibatkan puluhan warga yang bekerja musiman. 3 pekan jelang pencoblosan, KPU Salatiga mulai menyortir dan melipat surat suara Pilgub Jawa Tengah dan Pilkada Kota Salatiga. Sebanyak 50 warga dilibatkan sebagai pekerja musiman. Mereka bekerja selama 4 hari, dari tanggal 4 hingga 7 November 2024 di gudang KPU Kecandran di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Total surat suara disortir dan dilipat mencapai 149.477 dan 2.000 surat suara cadangan. Proses di KPU Kota Salatiga hari ini akan melakukan proses sortir dan pelipatan Mas untuk surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi 2 jenis surat suara ini? Iya, 2 jenis surat suara. Tujuan sortir itu apa sih? Jadi gini Mas, untuk sortir itu kita harus memastikan tenaga sortir lipat dan kita semua memastikan surat suara yang kita pesan itu layak untuk diberikan kepada pemilih. Karena dari proses cetak itu kadang-kadang ada proses error yang mana surat suara itu ada yang rusak, ada yang tidak jelas dan tidak layak untuk menjadi surat suara di dalam pemilihan. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, proses penyortiran diawasi oleh petugas keamanan. Para pekerja musiman ini mendapat upah ratusan ribu rupiah. Untuk penyortiran surat suara Pilgub Jawa Tengah, para pekerja mendapat upah Rp200.000, sedangkan Pilkada Kota Salatiga mendapat upah Rp150.000. Kenapa ini Mbak tertarik untuk ikut sortir lipat ini Mbak? Mendapat pengalaman. Ya betul, mendapat pengalaman, terusan yang jelas kita mendapatkan penghasilan. Maklum masih berumah tangga tulen. Oh jadi bisa menambah uang belanja ini? Betul sekali. Mbak, kalau untuk bayarannya berapa Mbak untuk di Per lembarnya? Ya. Per lembarnya ini tadi ada 150 dan 200 dan 200 wali kota. untuk wali kota, ya betul. berarti ini sangat bisa apa ya istilahnya membantu untuk Beli beras Mas, bisa lah nanti buat beli beras ini. Penyortiran dan pelipatan surat suara juga dilakukan KPU Kota Semarang.
Lebih dari 2,5 juta surat suara yang disortir dan dilipat pekerja musiman di gudang KPU di kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian. Proses pelipatan dan penyortiran juga melibatkan 250 warga yang bekerja musiman. Mereka akan bekerja selama 4 hari. Melakukan sortir lipat itu kan harus mensortir. Sortir itu artinya memastikan bahwa surat suara itu layak dipakai. Pertama itu berarti harus sesuai dengan daerah pemilihannya. Kalau Jawa Tengah ya berarti tulisannya Jawa Tengah. Kemudian gambarnya juga gambar gubernur, calon gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada juga kriteria bahwa tidak ada lubang di dalam yang seolah-olah sudah dicoblos. Nah, itu kan harus kita sortir. Nah, kemudian ada warna yang pudar, itu juga harus kita hindari. Jadi kalau hanya yang bisa ditolerir adalah hanya bercak-bercak kecil tapi di luar kotak. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara diawasi Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Mereka turut berada di gudang KPU untuk memastikan surat suara disortir dengan baik. Yulianto dan Ali Mustafir melaporkan dari Kota Salatiga dan Semarang. Ya, mantan Presiden Joko Widodo merespon hasil sejumlah lembaga survei yang memperlihatkan elektabilitas pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin kalah tipis dari pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Menurut Jokowi, para pemilih yang masih bimbang dan belum menentukan pilihan harus diyakinkan oleh semua kandidat bila mereka yang terbaik untuk Jawa Tengah. Jokowi disinyalir banyak pihak memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi yang diusung koalisi Gemuk Kim Plus. Namun Jokowi membuka diri untuk menerima calon lain yang ingin bertemu dirinya. Pada survei Litbang Kompas terakhir, pasangan nomor 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi unggul tipis dengan elektabilitas 28,8%. Sedangkan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin mendapat elektabilitas 28,1%. Survei Kompas menunjukkan jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan sangat tinggi, 41,1%. Riset Bang Kompas, Pak Lutfi selisih sedikit sama Pak Andika, tapi masih banyak pemilih bimbang, Pak. Mungkin tanggapannya, Pak. Pak Lutfi masih di bawahnya Pak Andika di riset Bang Kompas, seperti apa, Pak? Yang bimbang harus dibuat tidak bimbang. Dukungan ke? Yakin. Pak, di dalam indikatornya kan juga melihat pemilihan dari sosok jenengan. Itu gimana, Pak? Penentu, Pak. Penentunya Pak Jokowi. Salah satu indikatornya, Pak. Selama ini kan Pak Jokowi juga masih punya banyak pengaruh, Pak. Sementara yang bertemu dengan Nopon dengan baru Pak Lutfi. Gimana, Pak?